Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Tere, yang mantan penyanyi itu sekarang sudah menjadi ustazah dan sudah dakwah di mana-mana. Jadi dia sudah memberi kajian terlebih mengenai kristologi kepada orang-orang Islam. Nah, dalam kajian kali ini saya menemukan ada satu kalimat yang sepertinya perlu saya luruskan supaya tidak salah paham. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Hukum yang pertama adalah sembahlah Tuhan Allahmu, Allah yang Esa, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu di Bible mereka. Sebenarnya itu udah cukup untuk bikin mereka mikir. Tapi kan itu anak Tuhan. Kalau Tuhan beranak, terus pada saat Yesusnya dibunuh, siapa dong yang jadi Tuhan? Kalau bisa jawab, ada pendeta yang bisa jawab, ayo kita diskusi. Sebenarnya tuduhan mereka terhadap kekristenan ya itu aja ya. Cuman diulang-ulang terus. Sesuatu yang diulang-ulang ini akan dianggap sebagai kebenaran oleh orang-orang di luar sana. Jadi harus dikonter berulang-ulang juga. Supaya itu tidak jadi kebenaran bagi mereka. Nah, apa yang disampaikan oleh Tere ini juga sering kali disampaikan oleh polemikus yang lain ya. Contoh ketika dia mengutip di dalam Markus 12 ayat 29 dan 30 mengenai hukum yang terutama bagi orang Israel. Nah, Yesus mengatakan apa? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, seringkali orang-orang ini menganggap bahwa kata Esa ini berarti satu secara nominal, hanya satu saja gitu ya. Nah, sebenarnya penjelasan mengenai kata Esa ini sudah saya bahas kemarin yang di video saya yang membahas mengenai itu mualaf yang dari mana namanya Saksi Yehova yang ibu itu yang lucu-lucu itu ya. Nah, tidak ada salahnya jika saya mengulang lagi ya, mungkin Bapak Ibu terlewat dengan video yang satu itu. Nah, kata Esa dalam bahasa Ibraninya itu ehad. Nah, kata ehad ini bisa memiliki dua arti. Yang pertama adalah nominal, ya satu gitu ya, angka gitu ya. Karena angka pertama orang Yahudi, orang Israel adalah ehad. Yang kedua, ehad itu berbicara mengenai esa, keesaan dalam satu kesatuan. Kemarin sudah saya berikan contoh ya. Nah, ini bukan hanya untuk Tuhan, tapi ini juga untuk hal-hal yang umum. Contoh seperti jemaah, dalam satu jemaah itu bisa dikatakan satu karena mereka memiliki tujuan yang sama. Kemudian keluarga juga satu, antara suami dan istri menikah menjadi satu daging, itu satu. Keluarga, suami, istri, dan anak-anak itu juga satu. Jadi semuanya itu juga pakai kata ehad dalam bahasa Ibraninya. Dan kemudian untuk Tuhan, nah Tuhan itu pakai kata ehad dalam arti esa, bukan satu secara nominal. Jadi esa ini adalah satu kesatuan yang kompleks. Jadi Allah itu tunggal namun jamak. Jadi Allah punya firman dan juga roh. Baik Allah dan juga firman Allah dan juga rohnya Allah itu bukan tiga, tapi satu dalam satu kesatuan. Sama seperti tubuh kita, manusia ya, saya, tubuh saya, dan kemudian firman saya, dan juga roh saya itu tidak tiga, tapi satu. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, itu adalah mengenai penjelasan tentang kata esa dalam bahasa Ibrani. Dan kemudian menarik ya mengenai ayat yang ke-30 ini ya. Kenapa Yesus mengutip ini? Nah, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa? Di sini ada 4 hal yang Yesus sampaikan dalam mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah hati. Hati ini berbicara mengenai rasa, perasaan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan gitu ya,
kita berbicara bahwa oh Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penolong. Namun kita tidak pernah merasakannya. Maka ya perlu dipertanyakan gitu loh kekristenan kita gitu ya, keimanan kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak tahu, tidak merasakan seperti apa Tuhan baik, seperti apa Tuhan mengasihi, seperti apa Tuhan melindungi, Tuhan peduli, seperti apa. Tapi kita tidak pernah merasakannya. Jadi kita harus pernah merasakan itu, harus mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Jadi ini yang dinamakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua adalah dengan segenap jiwa. Jiwa ini berbicara mengenai hidup kita. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, kita harus siap dengan harganya, ya, termasuk nyawa kita, hidup kita. Bahkan kalau kita mau mengikut Tuhan, percaya Tuhan, mati pun aku siap. Nah, ini arti dalam mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kemudian yang ketiga, kasihilah Tuhan dengan akal budimu. Saya senang mengutip kalimat Pak Bambang Nursena ya. Kalau kamu ikut Tuhan, jadi Kristen itu jangan bodoh. Jadi kamu harus belajar. Jangan dikit-dikit yang penting kata Roh Kudus. Yang penting Tuhan berbicara. Ya itu baik, tapi tidak cukup dengan itu. Harus belajar Alkitab, belajar dari buku-buku yang lain, membaca buku, mendengarkan dari hamba Tuhan, pengajaran yang baik dari orang-orang yang kredibel di dalam bidangnya itu, dalam pengajarannya itu. Jadi harus belajar supaya pengetahuan kita juga bertumbuh gitu ya. Bukan hanya ya pokoknya ikut Tuhan, ya yang penting Tuhan ngomong apa, yang penting Roh Kudus. Bukan hanya itu. Itu baik saya katakan, bukan nggak perlu, bukan. Itu baik, tapi kita juga perlu belajar dari hal-hal yang lainnya. Yang terakhir adalah dengan segenap kekuatanmu. Ini berbicara mengenai daya. Apa yang kamu mampu untuk lakukan ketika kamu mengikut Tuhan. Oh, aku nggak bisa melayani Tuhan, nggak bisa jadi song leader karena suaraku fals. Tapi aku punya uang gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan uangmu? Gunakanlah uangmu gitu ya. Nah, aku nggak bisa melayani Tuhan dengan ini dan itu, tapi kamu punya kemampuan yang lain gitu ya. Jadi ini berbicara mengenai daya kita, kemampuan kita, apa yang ada pada kita, kita berikan untuk melayani Tuhan, termasuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Itu juga melayani Tuhan. Jadi lengkap ya dalam apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan juga tubuh. Ini berbicara satu kesatuan yang kompleks dalam diri kita. Semua yang ada dalam diri kita, kita berikan untuk Tuhan. Nah, kemudian kita beralih ke statement di mana Tuhan beranak. Kemudian kalau Tuhan mati, siapa yang jadi Tuhan? Surga kosong dong. Ini adalah cacat logika orang-orang ini ya, para polemikus muslim ini ya. Selalu mengartikan secara harafiah. Sama seperti ketika mungkin mereka menafsirkan ajarannya, mungkin loh ya. Nah, di dalam kekristenan tidak seperti itu. Konsep anak Tuhan di dalam kekristenan, itu orang Kristen itu tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu menikah, punya istri, kemudian beranak secara biologis, tidak begitu. Tapi sebutan anak Tuhan ini adalah gelar yang diberikan kepada Yesus, bahwa Yesus ini adalah keluar dan datang dari Bapa. Jadi dia diberikan gelar anak. Dan Allah sendiri kok yang memberikan itu. Bukan kami, manusia. Bukan. Jadi Sang Firman, Yesus itu keluar dan datang dari Sang Bapa. Maka dia diberikan gelar anak. Sang Firman menjadi manusia. Dia itu dinamakan gelar bahwa dia adalah anak Allah. Kemudian lah kalau anak Allah mati, Tuhan mati di salib, surga kosong dong. Siapa yang jadi Tuhan? Nah, ini kan keliru juga ya. Bahwa kita tidak memiliki konsep keimanan seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Allah
itu memiliki firman. Dan firman-Nya inilah yang menjadi manusia disebut Yesus. Dalam kemanusiaannya, Yesus memiliki kodrat ganda, ya ilahi dan juga manusia. Jadi Allah tetap ada gitu ya. Dan ketika Yesus disalib, keilahiannya juga tidak mati. Secara tubuh jasmani dia mati. Tapi Alkitab katakan bahwa rohnya, keilahian Yesus itu pergi ke dunia roh-roh yang dalam penjara, ke dunia orang mati. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi itu ya. Nah, ini ya memang hal seperti ini harus diluruskan, harus diajarkan berulang-ulang. Kadang orang Kristen juga diajarkan hari ini, besok sudah lupa. Jangankan besok, nanti siang udah lupa gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Tere ini sebenarnya mencerminkan betapa jongkoknya cara dia berpikir ya. Maka tidak heran kalau meskipun dia mengaku anak pendeta, kemudian dia jadi mualaf. Saya yakin bahwa dia ini tidak pernah belajar kekristenan dengan baik. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.